warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai audit of the acquisition and repayment, di mana kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Peldayanti, Nabila, dan Fani Nadia. Nah, untuk agenda yang akan kita bahas pada hari ini adalah karakteristik, account in cycle, notes payable, dan owner's equity. Untuk yang pertama akan saya terangkan sendiri. Nah, tentu kita perlu tahu dong apa itu modal ataupun ekuitas. Nah, dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Harta dikurangi dengan kewajiban. Nah, dalam satu perusahaan perorangan, modal terdiri atas modal pemilik tunggal, laba yang diperoleh dalam suatu periode, dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal. Kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan prive akan mengurangi saldo modal. Dalam suatu firma atau partnership, modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal, dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan prive. Nah, menurut SAK Etap IAI 2009-103, ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Nah, untuk itu kita juga harus perlu tahu apa itu karakteristik dari acquisition of repayment sendiri, atau karakteristik dari akuisisi modal dan pembayaran kembali. Ada 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Yang pertama, mempengaruhi saldo. Maksudnya adalah secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Sebagai contoh, obligasi jarang diterbitkan oleh perusahaan, tetapi jumlah penerbitan obligasi itu biasanya besar. Karena ukuran itu, sudah umum auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca untuk memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan dalam siklus tersebut selama setahun penuh. Yang kedua, pengecualian atau salah saji material. Maksudnya adalah akibat dari salah saji material ini, seringkali auditor lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ketika mengaudit akun-akun tersebut. Yang ketiga, hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham. Maksudnya, obligasi atau dokumen kepemilikan yang serupa ketika melakukan audit atau transaksi dan jumlah dalam siklus. Auditor harus ekstra hati-hati memastikan bahwa persyaratan hukum yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan telah dipenuhi dan disajikan serta diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Yang terakhir, hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Auditor harus memverifikasi secara simultan beban bunga dan utang bunga terkait. Nah, apa aja sih akun in cycle-nya? Seperti yang terlihat dalam PPT kali ini, yaitu ada wesel bayar, kontrak yang masih harus dibayar, hutang hipotek, hutang obligasi, dan beban bunga. Nah, untuk masing-masingnya yang sudah seperti yang kita pelajari sebelumnya. Untuk memahami dengan baik prosedur audit atas banyak akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, akun representatif yang merupakan bagian signifikan dari siklus bagian bisnis yang tipikal, maka kami akan membahas tentang antara lain, yang pertama, audit atas wesel bayar dan beban bunga terkait yang untuk mengilustrasikan modal berbunga. Yang kedua, audit atas saham biasa, agio saham, dividen, serta laba ditahan untuk mengilustrasikan akun ekuitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aktiva dan dikenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama satu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan dengan tujuan yang berbeda, dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aktiva, seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aktiva tetap. Ini adalah pengendalian internal atas wesel bayar. Dalam pengendalian internal dibagi 4. Yang pertama yaitu
Otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel bayar. Otorisasi di sini maksudnya adalah tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personal manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman, yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aktiva yang dijaminkan. Yang kedua yaitu pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel bayar diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu, seperti saat menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Hal ini mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong, serta wesel yang harus dibayar oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum, kemudian dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang bertanggung jawab untuk menyimpan catatan yang terinci. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi-transaksi wesel bayar biasanya mencakup penerbitan wesel serta pelunasan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian tambahan atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian saldo, karena masing-masing transaksi memiliki materialitas yang tinggi. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal seperti yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Sebagai tambahan, seorang auditor harus melakukan verifikasi pencatatan yang akurat terhadap bukti penerimaan dari pencairan wesel dan pembayaran pokok dan bunga. Prosedur analitis untuk wesel bayar. Prosedur analitis adalah sangat penting dalam wesel bayar, karena pengujian transaksi beban bunga dan utang bunga dapat dihilangkan jika hasilnya kurang menguntungkan. Auditor perlu mengadakan suatu prediksi independen atas biaya bunga menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata tingkat bunga, agar auditor dapat mengevaluasi kewajaran beban bunga dan menguji bila ada bunga yang tidak diakui. Pada tabel dapat kita lihat adalah contoh prosedur analitis untuk wesel bayar dan akun-akun bunga yang berhubungan. Prosedur analitis yang pertama yaitu hitung kembali taksiran beban bunga dengan dasar tingkat bunga rata-rata wesel bayar bulanan keseluruhan. Kemungkinan salah sajinya, beban bunga atau bunga terutang atau pengabaian wesel bayar beredar. Prosedur analitis kedua, bandingkan wesel bayar yang beredar dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya, pengabaian atau salah saji wesel bayar. Prosedur analitis yang ketiga, bandingkan saldo total wesel bayar, beban bunga, dan beban terutang tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya, beban bunga, bunga terhutang, atau wesel bayar sebelumnya. Selanjutnya, tujuan audit terkait saldo dalam wesel bayar. Atau biasanya juga disebut dengan pengujian rinci atas saldo. Titik awal yang biasa digunakan dalam audit wesel bayar adalah skedul wesel bayar dan utang bunga yang diperoleh auditor dari klien. Skedul tidak dapat memuat transaksi wesel yang sangat banyak, maka auditor akan meminta klien membuatkan skedul yang hanya berisi wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang berisi deskripsi setiap wesel, saldo akhir, dan utang bunga pada akhir tahun, termasuk jaminan dan tingkat bunga. Selanjutnya pada slide dapat kita lihat ada 2 tujuan audit terkait saldo dalam wesel bayar. Yang pertama yaitu wesel bayar yang ada sudah dimasukkan, atau tujuan keberadaan, atau tujuan kelengkapan. Yang kedua, tujuannya yaitu wesel bayar dalam daftar sudah dicatat dengan akurat, atau dalam kurung tujuan akurasi atau keakuratannya. Dua tujuan tersebut sangat vital, karena salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu wesel dihilangkan atau tidak benar.
Selain tujuan yang berkaitan dengan saldo, 4 tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan juga merupakan hal yang penting bagi wesel bayar. Karena prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum harus mengharuskan agar catatan kaki menggambarkan secara memadai syarat wesel bayar yang beredar dan aktiva yang dijaminkan atas pinjaman tersebut. Kita masuk kepada owner's equity. Owner's equity atau ekuitas pemegang saham adalah jumlah dana yang dimiliki oleh pemegang saham di perusahaan sama dengan modal saham ditambah cadangan. Nah, untuk owner's equity sendiri terbagi menjadi 4, yaitu saham biasa, saham preference, modal yang disetor, sama laba yang ditahan. Ini merupakan bentuk dari owner's equity account, di mana ketika modal bertambah maka akan menambah kas juga. Selanjutnya ini merupakan dividend account, di mana ketika terjadi pembayaran dividen, cash di bank berkurang yang akan mempengaruhi return earning perusahaan tersebut. Jenis transaksi ekuitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, penerbitan saham, di mana mencakup transaksi seperti penjualan saham untuk sejumlah kas, pertukaran saham dengan aktiva, jasa, atau utang yang dapat dikonversi, serta penerbitan saham untuk tujuan pecahan saham. Yang kedua yaitu pembelian saham kembali, mencakup perolehan kembali saham atau treasury stock dan penarikan kembali saham. Yang ketiga, pembayaran dividen, yaitu mencakup pembayaran dividen kas atau penerbitan dividen saham. Tujuan dari pemeriksaan ekuitas adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di LPK atau laporan keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas telah dimiliki oleh perusahaan, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi yang baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, memeriksa apakah setiap perubahan pada return earning atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah, dan memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk itu, audit prosedur yang disarankan yang pertama yaitu prosedur audit awal, di mana sebelum membuktikan apakah saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan oleh klien dalam neracanya sesuai dengan ekuitas pemegang saham yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi ekuitas pemegang saham yang dicantumkan dalam neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Oleh karena itu, auditor melakukan prosedur audit awal yang terdiri dari 6 prosedur. Yang pertama yaitu usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum di neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan dengan buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pengkreditan dan penerbitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, lakukan rekonsiliasi akun kontrol modal saham dalam buku besar ke buku pembantu pemegang saham dan buku sertifikat saham. Selanjutnya yaitu prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif, terhadap ekuitas pemegang saham, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Di mana dalam prosedur analitik ini terdapat perbandingan-perbandingan yang membantu auditor untuk mengungkapkan seperti peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan ekuitas, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Yang ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Ini terbagi 2. Yang pertama, periksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun modal saham, paid in capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Yang kedua, periksa pencatatan transaksi, pengumuman dividen, dan pembayarannya. Selanjutnya, yaitu pengujian terhadap akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci, akun ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui berbagai prosedur audit berikut ini. Yang pertama, pelajari ADART perusahaan klien, pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham, pelajari kontrak antara klien dengan independent register dan transfer agent, pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan kontrak obligasi mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen, lakukan analisis terhadap akun modal saham, lakukan analisis terhadap akun saldo laba, dapatkan konfirmasi dari independent register dan transfer agent, periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham,
periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya, selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo laba, lakukan analisis terhadap akun treasury. Nah, kemudian yaitu verifikasi penyajian modal sendiri di dalam neraca, di mana auditor harus memastikan bahwa klien telah memisahkan jumlah yang harus disajikan di dalam akun paid in capital dengan disajikan di dalam akun modal saham. Yang kedua, auditor harus memastikan penyajian treasury stock klien sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum tersebut. Yang ketiga, auditor berkewajiban untuk memeriksa apakah klien telah melaksanakan penyisihan saldo laba sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar dan anggaran perusahaan. Lalu yang keempat, auditor harus memastikan bahwa klien telah mencantumkan pengungkapan yang cukup bagi unsure ekuitas pemegang saham di dalam laporan keuangan. Nah, tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham sendiri yaitu yang pertama untuk memperoleh keyakinan tentang keadaan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepemimpinan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan kejadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Lalu terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Nah, selanjutnya yaitu audit akun modal, di mana verifikasi transaksi saham dan dividen telah dinilai dengan tepat, terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterjadian dan kelengkapan. Keterjadian dan kelengkapan ini salah seorang karyawan perusahaan seperti sekretaris perusahaan atau konsultan hukum harus memastikan bahwa setiap transaksi saham atau dividen sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau peraturan hukum yang ada mempengaruhi entitas. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian yaitu penerbitan saham, pembelian kembali saham, dan dividen harus dicatat oleh Departemen Bagian Keuangan pada jumlah yang sesuai dengan GAAP. Yang ketiga, kelengkapan pengungkapan. Kelengkapan pengungkapan ini jumlah pengungkapan penting seringkali diperlukan untuk ekuitas pemegang saham. Biasanya informasi ini bersumber dari anggaran dasar perusahaan, seperti risalah rapat Dewan Komisaris dan perjanjian kontrak. Selanjutnya yaitu audit dividen. Nah, pada umumnya semua dividen yang diumumkan secara resmi akan dibayar di audit dikarenakan berhubungan dengan pelanggaran rumah tangga perusahaan atau perjanjian utang. Jika entitas menggunakan badan pembayar dividen, auditor dapat mengkonfirmasikan jumlah yang dibayar ke badan tersebut oleh entitas. Jumlah ini dicocokkan dengan jumlah yang diotorisasi oleh Dewan Komisaris. Auditor dapat menghitung kembali jumlah dividen melalui perkalian jumlah saham. Auditor dapat menghitung kembali perkalian jumlah saham yang beredar pada tanggal pencatatan dengan jumlah dividen per lembar saham yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Nah, jumlah ini harus cocok dengan jumlah yang dibayarkan dan masih harus terutang ke pemegang saham pada akhir periode. Jika auditor bisa menguji nama-nama pihak penerima pembayaran serta jumlah auditor juga mereview kepatuhan perusahaan terhadap adanya perjanjian yang membatasi pembayaran dividen. Selanjutnya yaitu audit laba ditahan. Audit laba ditahan ini berdasarkan kondisi normalnya, laba ditahan dipengaruhi oleh laba atau rugi tahun berjalan. Namun, dividen yang dibayar maupun dividen yang dibayarkan. Akan tetapi, standar akuntansi tertentu menunjukkan bahwa beberapa transaksi dimasukkan dalam laba ditahan. Penyesuaian periode lalu, koreksi kekeliruan, penilaian atas surat berharga yang mudah diperjualbelikan, dan penjabaran transaksi mata uang asing, serta perubahan dalam pencadangan laba ditahan merupakan transaksi seperti yang tadi disebutkan. Nah, auditor memulai audit laba ditahan dengan memperoleh schedule aktivitas akun tersebut untuk periode berjalan. Saldo awal dicocokkan dengan kertas kerja.
dan laporan keuangan tahun lalu. Laba awal dicocokkan dengan kertas kerja dan laporan keuangan tahun lalu. Laba atau rugi bersih dapat ditelusuri ke laporan laba rugi. Jumlah dividen kas atau dividen saham dapat diverifikasikan dengan cara seperti periode yang lalu. Nah, auditor harus memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi persyaratan standar akuntansi yang relevan. Adanya pencadangan baru atau perubahan dalam pencadangan yang sudah ada harus ditelusuri ke perjanjian kontrak yang mensyaratkan pencadangan tersebut. Terakhir, auditor harus memastikan bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan terkait dengan laba ditahan telah dilakukan catatan kaki. Misalnya, banyak perjanjian utang yang membatasi jumlah laba ditahan yang dapat digunakan untuk membayar dividen. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.